So, walaupun portfolio kita lagi tembus all time high guys, udah dapat beberapa altcoins yang sudah moonshot, beberapa yang udah kita kasih publik, contoh hype, itu kita beli average price-nya itu 20 sekian dolar, 22 atau berapa. And sekarang udah naik 2,5 kali lipat sekian lah, oke? Tapi omong gitu, meskipun banyak yang bagus dan portfolio kita net profit, tetap aja ada beberapa coin yang nggak sesuai ekspektasi, oke? Inilah pentingnya harus ingat soal yang namanya money management dan risk management. Apalagi di kaki belakang, kaki final, di crypto bull run ini. Nah, saya bilang kaki final, tetap aja di kaki yang akhir kenaikannya itu paling bombastis di situ. Karena kalau kita lihat ada siklus crypto atau siklus apapun sih, mau crypto, mau saham, mau properti apapun, selalu sebelum bubble-nya meletus, sebelum itu bubble-nya terbentuk, yaitu harganya vertikal ke atas. So, walaupun saya bilang kaki terakhir di crypto, justru kenaikan paling tinggi itu sekarang sampai bener-bener puncaknya crypto ini. Nah, omong gitu, di kaki final ini kamu harus mengingat soal resiko selalu, right? So, walaupun kita agresif all in duit kita masuk ke segmen atau sektor crypto, ini termasuk Bitcoin, termasuk Ethereum, termasuk yang gitu-gituan ya, termasuk hype, tapi juga ada beberapa dari portfolio kita yang sifatnya itu resiko lebih tinggi tapi potential profitnya lebih tinggi. Sebagai contoh, beberapa maybe seminggu atau 2 minggu yang lalu lah, aku ada sharing di channelnya MyStack juga dan di dalam komunitas VIP coin yang mau ICO namanya Pump, PUMP. Oke, ini Pump Fund. Dan ini waktu itu kita analisa naratif Launchpad harusnya itu naik kencang. Launchpad itu platform yang siapapun bisa masuk ke platform itu dan bikin coin apapun, memes atau sejenis itu. Nah, yang kita masuk Pump Fund sebagai top alokasi kita, 2% totalnya. Oke, and then second allocation-nya si Launchcoin. Nah, ternyata si Launchpad narrative ini ada yang outperform, namanya Bonk Fund. Oke, so Launchpad versi Bonk performanya bagus, Pengu performanya bagus sebagai meme utama di jaringannya si Bonk Fund. Nah, si Pump Fund sama ya Launchpad sih belum terbukti, tapi Pump Fund dari kita masuk di 4 miliar market cap 0,00004 kalau nggak salah, dia sempat naik ke 0068, so kenaikan berapa itu? 60% hampir. Oke, atau berapapun itu, 75%. Terus nggak lama setelah itu dia turun sehingga begitu dia tembus 0,00355. So buat kita itu penurunan sedikit lebih dari 10% minus. Oke, udah saya kasih pengumuman di grup VIP kalau dia break level penting itu cut, oke? So, yes, coin itu nggak sesuai harapan. Portfolio kita sesuai harapan. Portfolionya tuh all time high. Tapi beberapa coin di dalam portfolio pasti nggak sesuai. Pump salah satunya, right? Udah drop 10% sekian, lebih sih. Ya, 12% atau berapa, kita mutusin cut. Udah ada stop limit order gitu loh. Jadi udah kena, ya udah. Berarti kita rugi 10 sekian persen dari alokasi kita ke pump, 2%. So, 0,2% yang kita rugi. Which is itu manageable banget, paham ya? Right? So, it's sangat amat penting kamu ada money management seperti itu. Now, mau persis kayak kita, mau contek apa yang kita sharing di komunitas VIP, atau kamu mau bentuk rules kamu sendiri, aturan kamu sendiri. Yang penting kamu tahu jelas apa itu resiko kamu, apa itu reward kamu. Resiko kita minus 10-15% sekian. Dari resiko 2%. So, 0.3% lah, oke? Itu resiko batas maksimal kita. Sedangkan rewardnya kalau beneran sesuai target, 10x maybe, you know, 2% jadi 20%. So, itu risk reward yang sangat sehat, gitu loh. Kebetulan nggak sesuai. Tapi, di antara koin-koin lain banyak yang sesuai, gitu loh. So, itu caranya untuk bisa cuan dengan sehat, dengan resiko yang udah terkunci di kaki final kripto ini, oke? Tapi konsep yang barusan aku jelasin itu berlaku bukan cuma di kripto. Mau itu di dunia saham, mau itu di dunia forex, di dunia emas, prinsipnya mesti sama. Objeknya sendiri gak penting. Yang penting itu risk management aturannya itu loh. Risk rewardmu berapa, probabilitas suksesnya berapa, right? Maximum exposure-nya berapa, dan lain-lain, oke? Itu yang harus kamu tahu. Dan kalau kamu sangat amat disiplin pada aturan yang udah terbukti net profit, kamu bisa kaya, gitu loh, right? Kalau kamu misalkan gak disiplin, kadang-kadang masuknya 2%, kadang-kadang masuknya 50%. Kalau beruntung, tapi most likely, kalau kita ngomong secara jangka panjang, kamu cuma perlu pleset 1 kali aja, terus wipe out, gitu loh. Di dunia crypto cuma ada beberapa coin yang boleh all in, oke? Bitcoin boleh all in, Ethereum arguably boleh all in, oke? Sisanya, ya agak sisanya sih, ada beberapa coin lah yang mesti bisa. Tapi di luar yang major, kamu itu harus benar-benar hati-hati gitu loh. Harus tahu risk management, harus tahu oke, aku masuknya itu berapa, 0,5%, 1%, 2%, dan berapa coin yang dipilih. Sehingga kamu ada basket, ada keranjang. Kalau kita ngomong kayak dunia saham itu kan ada yang namanya ETF, Exchange Traded Fund. Itu artinya kamu beli cicil dikit dari maybe 500 perusahaan. Itulah yang namanya S&P 500, oke? Top 500 perusahaan kamu beli kayak encip-encip sedikit-sedikit gitu loh. Supaya kalau ada satu perusahaan yang gagal,
crypto 499 mesti naik gitu loh. Nah, crypto juga sama. Kalau dia lagi bull market, lagi mau naik, kamu ambil basket beberapa koin-koin yang berkualitas, dan yes, 1-2 kayak pump-fund gak sesuai ekspektasi, tapi sisanya sesuai ekspektasi semua. Sehingga portfolionya secara net up, bukan turun. Dan itulah yang membuat kita bisa hidup lebih bebas. Gak perlu pantau chart setiap hari. Aku gak perlu lihat HP sambil makan jam 2 pagi. Gimana ya portoku? Gak perlu seperti gitu. Gak perlu stres, you know. Malah enak, bisa santai-santai, bisa jalan-jalan, bisa spend waktu sama teman-teman. Dan kita tahu bahwa portfolionya net akan profit, gitu loh. Semuanya kuncinya di risk management dan money management yang barusan saya jelasin tadi. Oke? So, poinnya udah make sense gak? Ini yang kamu harus benar-benar ingat untuk kaki final ini. Dan ingat, ini hanya beberapa bulan sisa. Yes, kenaikan paling bombastis di terakhir siklus ini. But unfortunately, kalau sudah lewat dan setelah itu udah masuk fase winter. Kalau analisis kata sesuai. Oke? So, omong gitu. Kalau kamu di posisi yang belum masuk sama sekali. Nah, ini kan ada beberapa beda-beda starting point-nya. Ada yang sudah terekspos. Kayak kita sempat kasih signal out. Nah, ini kita ceritanya udah beli Bitcoin di bawah 15.000, naik ke 105.000 atau berapa, 108.000. Januari tanggal 30, akhir-akhir Januari kita kasih signal public, exit semua market crypto karena dia mau turun. Nah, dia beneran turun. April, sebenarnya akhir Februari sudah mulai cicil beli dan beres belinya itu di awal atau awal tengah-tengah, somewhere there. Pokoknya itu waktu Bitcoin masih di 81 ke 85.000, kita udah masuk lagi banyak ke Bitcoin. Lalu dari situ Bitcoin sudah lari ke atas, dan beberapa minggu belakangan ini, akhir-akhir Juni, awal Juli, kita udah mulai alokasi Bitcoin yang sudah naik diputar ke yang bisa outperform Bitcoin. Ini termasuk Ethereum, termasuk yang lain-lain. Ada beberapa coin, ada yang berinisial S, beberapa biji, dan lain-lain. Nah, kita sudah terekspos. Nah, saya sadar bahwa member-member yang masuk sekarang-sekarang ini itu banyak yang belum terekspos sama sekali. Terus gimana caranya? Kalau kamu tanya ke saya, di kaki final ini, makin kamu telat, makin gak boleh all in, gitu loh. Mau gak mau harus tunggu next cycle, gitu loh. So, ceritanya itu gini, harusnya itu agresif di awal, waktu harga masih murah, terus mulai agresif keluar mendekati ke atas. Harusnya kan begitu kan, right? Mayoritas orang kebalikan psikologinya. Psikologinya itu mau coba dulu dikit-dikit di depan, karena kan belum tahu ya, belum pernah rasain profit. Coba dulu kecil, waktu harganya masih murah, harganya udah naik dan udah untung, mereka rasa, wah segitu gampang cuan, di sini aku mau top up, tambah lagi. Bikin lebih besar exposure-nya. Nah, itu kan bahaya karena itu artinya top up pas di atas. Di video kemarin kita ada kasih rekomendasi jual altcoin, right? Dan di video yang itu aku udah bilang ke teman-teman, kamu harus janji ya jangan sampai top up di atas. Nah, di situ banyak yang komen di bawah, saya janji nggak akan top up di atas. So, kalian sudah dikasih peringatan, kalian sudah komit janji, right? Jangan top up di atas. Yang artinya kalau kamu belum full all in sekarang di Juli 2025 atau sebelum itu, mulai Juli, Agustus, September, dan menuju puncak, udah gak bisa lagi all in, oke? Tapi berapapun alokasi yang dimasukin, harus agresif waktu udah deep, waktu udah ada koreksinya, gitu loh. Gak bisa cicil-cicil. Tapi agresifnya itu dengan alokasi budget yang sudah kamu rasa sesuai. Make sense? That's the important part untuk fase sekarang ini. And then of course, kalau kamu udah pilihan koin kamu sudah sesuai, alokasi resiko kamu juga sudah sesuai. Kamu mau contek kita boleh, kalau gak mau gak apa-apa juga, gitu loh. Mau aturan sendiri no problem. Tapi intinya itu, ya kitanya pasti kasih tanda koin-koin yang udah kita beli, kita mulai exitnya itu di mana saja, gitu loh. Nah, pentingnya itu sudah expose menuju harga naik atau menuju puncak, exit, oke? Janji exit ya, kemarin bilang jangan top up di atas. Kali ini aku bilang, komen di bawah, janji akan exit ya. Mau rugi mau untung harus exit. Karena banyak orang itu gini, udah minus sekian persen, gak mau exit karena gak betah ada cut loss sekian banyak. Ini kita omong ceritanya kamu belinya di atas. Kitanya enggak, kamunya mungkin. Karena mungkin nontonnya gratis, belum join komunitas, belum, you know. Kalau kamu belinya pas di atas dan harganya turun, kamu harus cut loss. Kalau udah lewat puncak. Kalau enggak, udah turun 20%, kamu harusnya mesti pegang 80% karena kamu malah minus 90%. Itu yang akan datang kalau udah lewat puncak. Kita belum di puncak tapi sekarang ini. Kita omong Juli 2025, belum, oke? Tapi ketika sudah lewat puncaknya, kamu harus bisa exit, oke? Janji akan exit ya. Profit gak profit, exit. Dan asal kamu lakukan, ya semoga kalian masuk golongan yang exitnya profit, seperti kita ya. Dan kita bisa kumpul-kumpul, celebrate rame-rame. Amin? Alright. Ini sambil kita makan-makan dulu ya. Sukses guys. And semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. And salam cuan. Bye.